Dan pada malam hari ini saudara, seperti temanya Hari Raya Israel, kita belajar khususnya tentang Hari Raya Pentakosta. Sama-sama katakan Pentakosta. Puji Tuhan, Pentakosta. Dan temanya ini yang lagi diperdebatkan, ya, viral juga beberapa bulan terakhir ini. Bahkan mungkin dari tahun yang lalu, ya, tentang Pentakosta ketiga, the third Pentecost. Ada orang yang berkata bahwa hari-hari ini kita sudah masuk ke dalam Pentakosta yang ketiga. Ada yang berkata bahwa mana ada Pentakosta ketiga, itu sesat dan lain sebagainya. Nah, kebetulan, ya kan, tapi saya percaya ini bukan kebetulan, ya, karena ini semua sudah ada di dalam rancangan Tuhan supaya kita belajar tentang Hari Raya Pentakosta pada malam hari ini. Saya juga ingin sharing dengan Bapak Ibu Saudara tentang Pentakosta, khususnya Pentakosta ketiga. Bagaimana pemahaman saya tentang Pentakosta ketiga? Jadi saudara ikuti, dengar dengan baik. Bahkan Bapak Ibu juga yang di rumah, saudara silakan mencatat, siapkan buku catatan, atau saudara bisa mencatat di HP dan lain sebagainya, kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Nah saudara, Pentakosta adalah hari raya yang keempat dicatat. Jadi ada 7 hari raya Israel yang dijelaskan di dalam Alkitab, khususnya di dalam Imamat 23. 7 itu adalah yang pertama hari raya Paskah, kemudian hari raya Roti Tabaragi, kemudian Bapak Ibu Saudara hari raya Buah Sulung, hari raya Buah Sulung, yang kemudian hari raya yang keempat yang kita bahas pada hari ini, hari raya Pentakosta. Kalau terjemahan Alkitab yang lama, versi Klinker, dipakai istilah Pantekosta. Nah, oleh sebab itu, Ketua Majelis Pusat Gereja Pantekosta di Indonesia yang pada saat itu, Pendeta A.N. Runkat, dan tim, ya kan, pengurus pada saat itu, waktu saudara mengurus, saudara, landasan hukum dari organisasi GPDI, Gereja Pantekosta di Indonesia, memakai kata Pantekosta, bukan Pentakosta, karena memakai terjemahan dari Alkitab Klinker pada waktu itu. Nanti saudara bisa browsing, bisa lihat mengapa GPDI memakai kata Pantekosta bukan Pentakosta. Tetapi saudara, Pentakosta ini adalah hari raya yang keempat. Sesudah Buah Sulung ada hari raya Pentakosta, kemudian sesudah hari raya Pentakosta, hari raya yang kelima adalah hari raya Sangkakala, Feast of Trumpet. Apa itu nanti kita akan bahas hari-hari mendatang. Kemudian hari raya yang keenam adalah hari raya pendamaian, Day of Atonement. Hari raya pendamaian, ada hari pendamaian, tepatnya itu 1 hari dalam 1 tahun, hari yang paling kusuk, itu disebut sebagai Sabat dari semua Sabat orang Yahudi, di mana imam besar akan masuk ke dalam, saudara, Bait Allah, atau kalau zaman Musa dulu, kemah suci, dan memercikan darah anak domba di atas tabut perjanjian. Dan yang ketujuh adalah hari raya Pondok Daun, Sukot. Nah, hari raya Pentakosta, saudara, kalau hari-hari ini kita bertanya kepada orang-orang percaya, orang Kristen, ya kan, kalau kita bertanya, apa itu Pentakosta? Atau mungkin saudara juga punya pemahaman seperti ini. Apa Pentakosta menurutmu? Kalau saya tanya pada Bapak Ibu, apa itu Pentakosta? Secara refleks kita akan menjawab, oh Pentakosta itu atau Pentakosta itu adalah pencurahan Roh Kudus ke atas murid-murid di kamar loteng Yerusalem. Setiap kali kita dengar kata Pentakosta, kita langsung teringat, oh itu pencurahan Roh Kudus. Pentakosta artinya pencurahan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem. Murid-murid berbicara dengan bahasa-bahasa lain, ada fenomena yang luar biasa, angin keras, dan saudara bisa lihat peristiwa yang terjadi di Kisah Para Rasul pasal 2. Nah, kalau kita pelajari sejarahnya Bapak Ibu, kita akan mengerti bahwa Pentakosta itu pada mulanya, iya kan, atau pada asal mulanya itu bukan tentang pencurahan Roh Kudus.
Pentakosta bukan tentang hari pencurahan Roh Kudus. Sebenarnya, waktu ditetapkan oleh Tuhan di dalam Imamat 23, Pentakosta ini saudara adalah hari raya di mana bangsa Israel mereka merayakan penuaian dari berkas-berkas di ladang mereka. Khususnya pada hari yang ke-50. Makanya Pentakosta itu berasal dari bahasa Yunani Pentekoste. Artinya the 50th day, hari ke-50. Hari ke-50 apa? Hari ke-50 sejak Hari Raya Buah Sulung. Bapak Ibu perhatikan ini, hari ke-50 sejak Hari Raya Buah Sulung. Ketika hari itu bangsa Israel akan merayakan bagaimana mereka mengumpulkan berkas gandum mereka, hari penuaian mereka. Mereka bersuka cita, mereka juga berkumpul bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Dan hari Pentakosta juga bagi bangsa Israel ini adalah hari peringatan akan turunnya 10 perintah Allah, hukum Taurat di Gunung Sinai. Bapak Ibu perhatikan ini. Jadi hari Pentakosta adalah hari di mana mereka merayakan, mereka bersorak-sorai karena penuaian gandum di ladang mereka, dan juga hari di mana mereka memperingati turunnya atau diberikannya 10 perintah Allah, hukum Taurat di Gunung Sinai. Perhatikan ini. Dan itu ada di dalam Imamat pasalnya yang ke-23 ayat 9 sampai ayat 23. Imamat 23 ayat 9 sampai 23. Saya mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah juga membuka Alkitab saudara dan kita akan membacakannya bersama-sama. Imamat 23 ayat 9 sampai ayat 23. Jadi kita baca dari Hari Raya Buah Sulung dulu. First fruit, Feast of the First Fruit. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus menunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Pada hari kamu menunjukkan berkas itu, kamu harus mempersembahkan seekor anak domba berumur setahun yang tidak bercela sebagai korban bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dari 2/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni bau yang menyenangkan, serta dengan korban curahannya dari 1/4 hin anggur. Sampai pada hari itu juga janganlah kamu makan roti atau berti gandum atau gandum baru, karena sampai kamu telah membawa persembahan Allahmu, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Seperti yang saya sebut tadi bahwa hari raya yang ketiga adalah Hari Raya Buah Sulung. Dan ini pun seperti Paskah dan roti tabaragi, ini adalah bayangan. Feast of First Fruit, Hari Raya Buah Sulung adalah bayangan. Bayangan dari apa? Bayangan dari Kristus yang bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, pada hari yang sama juga waktu bangsa Israel memperingati Buah Sulung, merayakan Hari Raya Buah Sulung, Yesus bangkit dari kematian dan Yesus pergi kepada Bapa di surga. Dia mempersembahkan dirinya sebagai yang pertama, yang sulung. Paulus mencatat di dalam suratnya, kita tidak sempat baca malam hari ini, tapi Paulus berkata, Kristuslah yang sulung. Dan saya dan saudara, kita nanti sesudah Yesus. Kita sesudah dia. Kristuslah yang pertama yang sulung. Jadi, Yesus menggenapi Hari Raya Buah Sulung. Kemudian apa? Ayat Imamat 23 ayat 14. Ayat yang ke-15, Bapak Ibu perhatikan. Kemudian, kamu harus menghitung, dari hari Sabat sesudah Sabat itu, dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa seberkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari, lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Nah, ini dia. 50 hari sesudah Hari Raya Buah Sulung, bangsa Israel juga harus mempersembahkan korban sajian kepada Tuhan. Dan inilah hari, saudara, di mana mereka
menuai gandum dari ladang mereka. Mereka membawa berkas persembahan kepada Tuhan. Ayat yang ke-17, dari tempat kediamanmu kamu harus membawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Beserta roti itu kamu harus mempersembahkan 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela dan 1 ekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan. Semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Dan saudara, kita lanjut ke ayat yang ke-21. Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Amin. Puji Tuhan. Diberkatilah setiap bapak ibu saudara yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan yang kita terima di dalam setiap kehidupan kita. Nah saudara, inilah ketetapan Tuhan tentang hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta. Jadi hari raya Pentakosta adalah bagaimana bangsa Israel memperingati turunnya 10 perintah Allah. Waktu Tuhan memberikan 10 perintah Allah, hukum Taurat di Gunung Sinai, dan juga bagaimana mereka merayakan ketika mereka mengumpulkan berkas gandum. Mereka menuai berkas gandum dari ladang-ladang mereka. Tetapi saudara dengar baik, hari raya ini juga, hari raya ini pun, hari raya Pentakosta ini adalah bayangan. Sama-sama bilang bayangan. Hari raya Pentakosta adalah bayangan, shadow. Bukan substansi aslinya. Perhatikan. Bayangan dari apa? Hari raya Pentakosta adalah bayangan dari, saudara, ribuan tahun sesudah peraturan ketetapan tentang hari raya Pentakosta diberikan, tepatnya sesudah Yesus menggenapi hari raya buah sulung. Dia mempersembahkan dirinya sebagai yang sulung dari semua. Dan Yesus naik ke surga. Saudara, 50 hari. Tepat 50 hari sesudah Yesus bangkit. Atau 10 hari sesudah Yesus naik ke surga. Ketika murid-murid berkumpul di kamar loteng Yerusalem. Mereka sedang berdoa menantikan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 2. Yang adalah meterai dari perjanjian yang baru. Perjanjian kasih karunia. Dan mengawali, akan menandai peralihannya dari masa hukum Taurat. Masa perjanjian yang lama, hukum Taurat, ke masa kasih karunia. Zaman kasih karunia, zaman perjanjian yang baru. Itu ditandai dengan turunnya Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem dan pertobatan dari 3.000 jiwa pertama melalui khotbah Petrus. Tuaian besar yang pertama oleh gereja Tuhan. Tuaian pertama. Luar biasa. Pentakosta digenapi waktu para rasul dipenuhkan Roh Kudus. Tetapi kalau kita hanya bicara soal Pentakosta pada awal mulanya, itu bukan pencurahan Roh Kudus. Itu adalah hari raya, saudara, bagaimana bangsa Israel memperingati turunnya hukum Taurat di Gunung Sinai. Kita harus mengerti ini. Tetapi digenapi. Nah, waktu penggenapannya, fulfillmentnya ini, waktu Roh Kudus tercurah di atas kamar loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Menandai masuknya gereja Tuhan, masuknya kita ke dalam zaman kasih karunia, perjanjian kasih karunia, perjanjian yang baru. New Covenant. Kalau Bapak Ibu bertanya, kenapa perjanjian yang baru? Kenapa harus perjanjian yang baru? Saudara-saudara, kalau sampai Tuhan mengadakan perjanjian yang baru, artinya Tuhan melihat bahwa perjanjian yang lama atau hukum Taurat
tidak sanggup menyelamatkan kita. Oleh sebab itu perjanjian yang lama harus diganti dengan perjanjian yang baru. New Testament, New Covenant. Bapak Ibu perhatikan ini. Di dalam perjanjian yang lama, saudara, di dalam hukum Taurat menekankan standar kekudusan Tuhan yang begitu tinggi, di mana kita manusia tidak ada yang sanggup mencapai standar kekudusan Tuhan. Dan Tuhan melihat, Tuhan tahu hal ini. Bahkan iblis memakai hukum Taurat, saudara, untuk mendakwa kita. Kalau Tuhan masih memakai sistem hukum Taurat, saudara, tidak banyak orang yang bisa selamat. Kalau kita masih ada di dalam hukum Taurat, kalau kita masih ada di sistem perjanjian yang lama. Tuhan tahu ini, perjanjian yang lama, hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan kita. Bahkan Paulus menulis di dalam Roma 3 ayat 20, Bapak Ibu bisa buka, saya bacakan Roma 3 ayat 20. Saudara perhatikan bersama-sama. Paulus menulis ini. Seperti apa hukum Taurat? Mengapa sampai Tuhan harus mengadakan perjanjian yang baru? Karena di dalam Roma 3 ayat 20 ada banyak ayat, tapi kita baca ayat ini. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Saudara perhatikan ini. Oleh karena dosa Adam, semua kita sudah ada di dalam penghukuman. Semua kita telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana sekarang kita dengan kemampuan kita sendiri mau melakukan hukum Taurat dan mau menjadi layak di hadapan Tuhan? Kita tidak akan bisa. Bahkan Yesaya menulis, Yesaya mengatakan bahwa segala kesalehan kami, segala kebenaran kami, all our righteous deeds, all our righteous, semua kesalehan, semua kebenaran kami seperti kain kotor, like filthy rags. Seperti kain kotor, saudara. Semua kesalehan kita, kebenaran kita itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Bahkan dalam bahasa aslinya, kain kotor ini sebenarnya diterjemahkan dari bahasa Ibrani, saudara, kain yang dipakai perempuan waktu datang bulan. Waktu perempuan haid, itulah bahasa aslinya dari kain kotor dalam bahasa Ibrani. Kotor, sekotor itu. Artinya kalau kita mau mengandalkan kekuatan kita sendiri, kekudusan kita sendiri, tidak ada di antara kita yang bisa diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, saudara perhatikan, Tuhan berjanji, Tuhan menubuatkan melalui nabi-nabinya di perjanjian lama, bahwa Tuhan ingin mengadakan perjanjian yang baru. Tuhan ingin membawa perjanjian yang baru, di mana umatnya, saya dan saudara, kita sekarang bisa masuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Bukan lagi terbatas dengan hukum Taurat saja, tetapi kita sekarang ada di dalam perjanjian yang baru, yang Tuhan juga, saudara, sampaikan melalui nabi-nabinya di dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Kita buka lagi ayat ini. Malam hari ini cukup banyak ayat yang kita baca, tetapi saya percaya kita semua pasti akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan dicerahkan oleh Tuhan. Yeremia 31 ayat 31 sampai ayat 34. Bapak Ibu perhatikan. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Ini adalah nubuatan oleh Yeremia tentang perjanjian yang baru. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku
Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Saudara perhatikan. Tuhan mengadakan perjanjian yang baru. Dan di perjanjian yang baru ini, bukan lagi kehendak Tuhan, perintah Tuhan dituliskan di 2 loh batu. Bukan lagi perintah Tuhan harus diajarkan oleh manusia supaya kita bisa mengerti. Seperti di hukum Taurat. Tetapi di dalam perintah yang baru ini, saudara, ya tentu kita juga saling mengisi. Kita perlu pemimpin yang mengajari kita. Tetapi esensi dari perjanjian yang baru adalah Tuhan menuliskan hukumnya. Tuhan menuliskan kehendaknya di dalam setiap hati kita. Coba saudara pakai tangan kananmu, letakkan di dadamu. Katakan, Tuhan menuliskan hukumnya di hatiku. Tuhan menuliskan hukumnya di hatiku. Amin, saudara. Inilah perjanjian yang baru. Setiap kita akan mengenal Tuhan, besar atau kecil. Bukan karena orang mengajar kita. Tetapi kita mengenal Tuhan karena Roh Kudus yang diberikan bagi kita. Roh Kudus yang ada di dalam hati kita yang membuat kita mengerti tentang kehendak Tuhan. Sama-sama bilang amin. Hukum Tuhan, perintah Tuhan dituliskan dalam hati kita. Ayatnya yang ke-34. Bagian B mencatat seperti ini. Sebab mereka semua, perhatikan, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Kita bisa mengenal Tuhan. Kita bisa masuk ke dalam perjanjian yang baru. Kita bisa mengenal Tuhan, menikmati hubungan yang erat dengan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan akan mengampuni kesalahan kita dan Tuhan tidak lagi mengingat dosa-dosa pelanggaran kita. Bagaimana Tuhan mengampuni kesalahan kita? Anaknya diberikan di kayu salib. Amin, saudara. Diberikan anaknya, satu-satunya anaknya yang dikasihi, anaknya yang tunggal, menggantikan kita, menebus kita dari setiap dosa dan salah kita. Yesus berkata pada perjamuan malam terakhir, waktu dia mengangkat cawan untuk diberikan pada murid-muridnya, Yesus berkata, minumlah cawan ini. Inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah Yesus itulah, saudara, darah yang menghapus setiap dosa kita dan menjadi, saudara, bukti bahwa kita sudah dibenarkan dan sekarang kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dosa-dosa kita sudah diampuni. Kita bisa terima Roh Kudus dalam diri kita. Puji Tuhan. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Waktu penggenapan hari raya Pentakosta. Luar biasa. Mari kita baca bersama-sama. Kita sudah lihat bahwa hari Pentakosta adalah hari raya Yahudi yang merupakan bayangan dari pencurahan Roh Kudus. Dan pencurahan Roh Kudus yang terjadi bagi murid-murid terjadi di dalam Kisah Para Rasul 2. Perikopnya adalah Pentakosta. Saya bacakan, Bapak Ibu bisa perhatikan. Ketika tiba hari Pentakosta, hari ke-50, perhatikan. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Orang percaya di sini adalah 120 murid yang tetap bertahan untuk menantikan Roh Kudus. Dari 500 orang yang sudah melihat kebangkitan Yesus, bahkan Yesus naik ke surga, 120 orang yang tetap bertahan untuk menantikan Roh Kudus. Dan ayatnya yang kedua, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Haleluya, luar biasa. Tuhan memberikan Roh Kudusnya, meterai dari perjanjian kasih karunia. Roh Kudusnya, Roh Allah sendiri itu datang ke dalam diri kita supaya kita bisa mengerti kehendaknya, supaya kita bisa punya hubungan yang erat dengannya. Saudara,
Saya katakan ini pada malam hari ini. Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus perlu bahkan harus dialami oleh setiap kita. Kepenuhan Roh Kudus harus dialami oleh setiap orang percaya. Saudara dengar baik. Bukan hanya para rasul di kamar loteng Yerusalem 2000-an tahun yang lalu. Bukan hanya para rasul, bukan hanya murid-murid 120 orang. Atau bahkan para pionir-pionir gereja kita. Orang-orang yang terlebih dahulu. Hamba-hamba Tuhan yang terlebih dahulu dari kita, no. Tetapi Roh Kudus harus memenuhi saya dan saudara sebagai pengikut Tuhan pada hari-hari ini. Katakan amin. Kita harus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kenapa kita harus dipenuhkan Roh Kudus? Bapak Ibu perhatikan ini, bahkan catat ini. Mengapa kita perlu dipenuhkan Roh Kudus? Yang pertama, saudara, Roh Kuduslah yang membuat kita memahami perjanjian kasih karunia, perjanjian yang baru ini. Perhatikan. Bahkan Paulus menulis bahwa orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, tidak mungkin ada orang yang bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Saudara dengar baik. Roh Kudus yang membuat kita memahami perjanjian kasih karunia Tuhan. Tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa mengerti kehendak Tuhan. Bahkan Yesus juga katakan, penghibur itu akan datang. Dan Roh Kudus ini penghibur, Parakletos dalam bahasa Yunani. Dia yang akan memimpin setiap kita ke dalam seluruh kebenaran Tuhan. Roh Kudus yang akan menuntun kita. Makanya Tuhan katakan tadi, Yeremia 31. Tidak perlu ada orang yang lagi yang mengajar. Ya kan? Seolah-olah tidak perlu lagi ada orang yang mengajar. Karena apa? Karena Roh Kuduslah yang akan mengajari kita. Ada pengurapan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan yang berikut, kenapa kita perlu dipenuhkan Roh Kudus? Karena Roh Kudus yang akan memampukan kita menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu catat ini. Yesus katakan, kamu akan menerima kuasa. You shall receive power when the Holy Spirit came upon you. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Untuk apa? Nah, kenapa kita dipenuhkan Roh Kudus? Salah satu tujuannya supaya kita menjadi saksi. Become His witnesses. Menjadi saksinya Tuhan. Roh Kudus memampukan kita. Waktu Roh Kudus memenuhi Petrus, saudara perhatikan baik. Waktu Roh Kudus memenuhi Petrus, Petrus berdiri dan khotbah pertama Petrus, 3.000 orang bertobat. Ada kuasa supranatural, ada hikmat, wisdom dari Tuhan. Ada kemampuan yang Roh Kudus berikan pada Petrus untuk memberitakan Injil. Bahkan Roh Kudus memampukan para rasul untuk melakukan mujizat dan hal-hal yang luar biasa. Tanda-tanda heran. Saudara perhatikan, Roh Kudus yang ada dalam diri kita memampukan kita untuk menjadi saksi Tuhan. Sama-sama katakan saksi. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita memampukan kita untuk menjadi saksi Tuhan, witnesses. Kita mengikut Tuhan. Saya mengajak saudara coba merenungkan perjalanan iman kita, kehidupan rohani kita sampai pada malam hari ini. Kalau kita percaya, kalau kita merasa bahwa kita pengikut Yesus, saudara, berapa banyak jiwa yang engkau bawa kepada Tuhan? Renungkan ini. Karena kalau kita katakan kita penuh Roh Kudus, kalau kita katakan kita pengikut Yesus, Tuhan katakan kamu akan menjadi saksi. Kamu harus menjadi saksi. Berapa jiwa yang setiap kita bawa kepada Tuhan? Keberhasilan dari gereja, saudara perhatikan, saudara catat ini. Keberhasilan dari gereja bukan ditentukan dari jumlah jemaat yang hadir ibadah setiap minggu. Keberhasilan dari gereja bukan ditentukan dari ukuran gedung gereja yang besar atau kualitas peralatannya, teknologinya, sound systemnya, lightingnya, apalagi. Bahkan kalau ada live streaming begini, kualitas live streamingnya yang paling bagus, oh itu gereja yang paling mantap. No, saudara. Keberhasilan dari gereja bukan ditentukan dari jumlah jemaat yang hadir setiap minggu, bukan ditentukan dari
fasilitas yang lengkap di dalam gedung gereja, tetapi keberhasilan gereja ditentukan dari jumlah orang yang diutus dari gereja untuk menjangkau jiwa-jiwa baru. Haleluya. Inilah definisi atau inilah standar keberhasilan gereja. Saudara dengar baik. Masalahnya sekarang, kita hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, kita mulai kehilangan fokus. We lost our focus. Kita kehilangan fokus kita. Sekarang hamba-hamba Tuhan, bahkan kita gereja Tuhan, kita fokus apa? Gedung. Gedung harus yang paling bagus. Gedung harus yang paling mewah. Gedung harus yang paling besar supaya kita diakui. Saya tidak berkata bahwa gedung berdosa. No, saudara. Saya tidak berkata bahwa membangun gedung tidak perlu. Tidak. Kalau Tuhan memberkati kita, Salomo dengan hikmat Tuhan dan kekayaan Tuhan yang bahkan disimpan dari Daud ayahnya, bangun rumah Allah, bait Allah, yang paling mahal, kalau mau dibilang yang paling megah sampai hari ini, karena dari dalamnya itu, di dalamnya semua emas, dilapisi dengan emas. Banyak hamba-hamba Tuhan kita kehilangan fokus. Oh, gereja harus yang paling canggih, harus yang paling besar, harus yang jemaahnya paling banyak kalau hari Minggu. Saya juga tidak judge gereja Tuhan yang jemaatnya banyak kalau ibadah Minggu. No, saudara. Gereja mula-mula kita belajar. Hari pertama Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Kalau ada Roh Kudus bekerja, banyak tuaian jiwa. Amin. Jadi jiwa yang banyak pun kita tidak bisa judge. Oh, kalau karena ada hamba Tuhan, saudara yang suka juga menjudge. Itu gereja banyak, gereja jemaat banyak orang. Soalnya bertumbuh, pasti gereja tidak bertumbuh, pasti jemaatnya hidup dalam dosa. Belum tentu juga saudara, gereja yang jemaatnya kecil belum tentu rohani, gereja yang jemaatnya banyak belum tentu gereja itu tidak rohani. Perhatikan, tapi banyak kali kita langsung punya stigma, ya kan, pemahaman kalau gereja yang jemaatnya banyak pasti tidak bertobat. Kalau gereja yang cuma 20 orang, 30 orang yang kecil itu pasti lebih disiplin, lebih baik. No, belum tentu saudara. Lihat dari buahnya, perhatikan. Karena Roh Kudus yang ada dalam kita memampukan kita untuk menjadi saksi. Waktu saudara mati nanti, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mati menghadap Tuhan di surga, Tuhan tidak tanya berapa ukuran gedung gerejamu. Kalau ada hamba Tuhan yang menonton, Tuhan tidak tanya berapa jumlah jemaatmu. No. Tuhan tidak tanya sudah berapa kota yang kamu keliling di dunia beritakan Injil. Bahkan Tuhan juga tidak tanya berapa views yang nonton kamu live streaming khotbah. Tuhan tidak tanya itu, saudara. Tuhan tanya berapa jiwa yang engkau bawa kepada Tuhan. Berapa jiwa yang bertobat melalui pelayananmu. Ini yang akan Tuhan tanya. Berapa banyak orang yang kau muridkan selama engkau hidup. Amin. Tuhan tidak tanya hartamu, jabatan terakhirmu di dunia. Tapi berapa banyak jiwa yang kau bawa kepada Tuhan selama engkau hidup. Ini yang menentukan. Kembali lagi kepada jiwa-jiwa. Fokus gereja Tuhan sesungguhnya adalah jiwa-jiwa. Fasilitas yang ada fokusnya jiwa-jiwa. Yesus pernah katakan, saudara, ladang sudah menguning, tuaian banyak, tetapi pekerja sedikit. Very few workers. Oleh sebab itu bagian berikut saya ingin sharing juga apa tanda-tanda kepenuhan Roh Kudus. Ya cukup panjang malam hari ini, tapi saudara tetap semangat. Haleluya. Tanda-tanda kepenuhan Roh Kudus, saudara. Gereja kami, gereja Pantekosta, gereja karismatik, gereja Pantekosta percaya bahwa tanda-tanda kepenuhan Roh Kudus adalah berbahasa roh, dan ini diperdebatkan. Tetapi saya share ini keyakinan dari denominasi, dari organisasi kami. Tanda-tanda orang yang dipenuhkan Roh Kudus adalah berbahasa roh. Kisah Rasul pasal 2 dengan jelas menunjukkan itu. Tapi itu bahasa roh yang dimengerti manusia. Itu kan bukan bahasa roh seperti yang sekarang yang tidak ada. Artinya di Google tidak ada. Tetapi saudara, nanti saya akan bahas itu di hari-hari mendatang. Itu cukup panjang penjelasannya tentang bahasa roh. Tetapi saudara, tanda-tanda kepenuhan Roh Kudus yang pasti yang ada dalam kehidupan jemaat adalah
di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dan seterusnya. Saudara bisa baca sebentar di Kisah Rasul 2, tanda-tanda kepenuhan Roh Kudus. Tetapi saya mau simpulkan, saya mau rangkum kurang lebih garis besar tanda-tanda dari kepenuhan Roh Kudus. Saya gabungkan juga tanda-tanda dari karya Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus yang bekerja, kalau ada kepenuhan Roh Kudus, tanda-tandanya ada. Saudara, yang pertama, kalau ada kepenuhan Roh Kudus, kalau Roh Kudus bekerja, yang pertama ada kebangunan rohani yang besar. There is a big revival happen. Ada kebangunan rohani yang besar yang terjadi. Waktu Petrus pertama kali berkhotbah, 3.000 jiwa bertobat. Bahkan saudara, sejarah mencatat di dalam 10 tahun pertama gereja Tuhan, ratusan ribu orang sudah bertobat dan menjadi Kristen pada saat itu. Di zaman gereja mula-mula. Ada kebangunan rohani yang besar. Dan yang berikut saudara, bagaimana kebangunan rohani terjadi? Tentu ada pertobatan dari jiwa-jiwa. Ada kebangunan rohani yang besar. Dan di Kisah Rasul 2 juga mencatat para rasul mengadakan tanda-tanda mujizat, tanda-tanda yang heran. Artinya ada mujizat, ada tanda heran. Amin. Yang sakit sembuh. Kalau Roh Kudus bekerja, ada mujizat yang sakit sembuh, lumpuh bisa berjalan, buta melihat. Bahkan Yesus katakan, kalau Roh Kudus ada di dalam kita, saudara, kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar dari yang Yesus lakukan. Amin. Yesus membangkitkan berapa orang mati? 3 orang mati. Tetapi ada hamba Tuhan, Smith Wigglesworth, membangkitkan belasan orang mati. Belasan orang mati dibangkitkan. Karena Roh Kudus bekerja, dia melakukan sesuatu yang lebih besar. Petrus, waktu Roh Kudus bekerja, Petrus berjalan, bayangannya kena orang lumpuh, kena orang sakit sembuh. Bayangan Petrus kena orang sakit sembuh. Kalau kita sekarang tidak mandi 2 hari, jalan lewat orang ada hidup, meninggal waktu kita lewat. Dalam nama Yesus tidak ada dalam kehidupan kita malam hari ini. Saudara perhatikan, ada tanda mujizat, ada tanda heran. Bahkan kalau Roh Kudus bekerja, ada kebangkitan, ada semangat yang besar dari jemaat Tuhan untuk memberitakan Injil. Ada semangat yang besar di dalam gereja Tuhan untuk bersatu. Gereja Tuhan menjadi bersatu, persatuan orang percaya. Seperti Kisah Rasul pasal 2. Mereka tetap menjadi satu. Makanya waktu mereka menjadi satu, waktu mereka ada di dalam kuasa Roh Kudus, firman Tuhan mencatat tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ada pertambahan jiwa. Amin. Ada banyak jiwa baru. Bapak Ibu perhatikan ini, banyak jiwa baru. Ketika Roh Kudus bekerja. Nah, saya langsung masuk ke temanya sesuai dengan caption live streaming pada malam hari ini. Lalu bagaimana menurut Bapak Pendeta dengan Pentakosta ketiga? Nah, bagaimana dengan Pentakosta ketiga? Apa maksudnya Pentakosta ketiga? Pro kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi saudara, malam hari ini saya share ya, ini pandangan saya. Saudara mau terima, saudara mau setuju atau tidak setuju, saya share pandangan saya tentang Pentakosta ketiga. Supaya saudara tidak bingung kalau memang tidak mengerti apa maksud dari Pentakosta ketiga, the third Pentecost. Saudara, saya percaya bahwa Pentakosta ketiga, istilah Pentakosta ketiga ini bukanlah rumus. Ini bukanlah sebuah doktrin yang baru. Tetapi Pentakosta ketiga ini adalah istilah yang muncul dari hamba-hamba Tuhan yang beriman kalau peristiwa yang terjadi di kamar loteng Yerusalem masih bisa terjadi pada hari-hari ini. Jadi ini bukan rumus, ini bukan doktrin baru, tetapi ini hanya sebuah istilah. Saudara perhatikan. Karena hamba-hamba Tuhan percaya kalau Roh Kudus turun lagi bekerja dengan luar biasa, maka Roh Kudus akan melawat orang percaya secara besar-besaran seperti di Kisah Rasul 2 dan membawa dampak yang besar juga seperti di Kisah Rasul 2. Banyak orang-orang yang bertobat, banyak orang-orang yang diutus memberitakan Injil, banyak mujizat Tuhan terjadi. Semangat orang-orang untuk melayani, untuk berdoa, beribadah, menyembah Tuhan meningkat. Inilah
tanda-tanda ketika Roh Kudus bekerja, dan disebut oleh hamba-hamba Tuhan ini sebagai Pentakosta ketiga. Kalau saudara bertanya, lalu bagaimana sampai ketiga? Yang keduanya di mana? Di mana Pentakosta kedua? Saudara, aliran karismatik Pentakosta, tentu kita tahu peristiwa besar yang terjadi pada tahun 1906 di Azusa Street. Bagaimana melalui pelayanan dari W.J. Seymour, saudara, Roh Kudus tercurah dengan luar biasa seratusan tahun yang lalu, 1906. Roh Kudus tercurah dengan luar biasa di Azusa Street. Banyak orang mendapat penglihatan, banyak orang mendapat bahasa-bahasa baru, banyak orang mendapat mimpi, banyak orang disembuhkan, yang sakit disembuhkan, tanda-tanda heran terjadi. Dan dari kebangunan rohani di Azusa Street tahun 1906 ini, saudara, diutuslah ribuan misionaris ke seluruh dunia. Salah satunya adalah keluarga Richard Van Claveren dan Cornelius Grusby. Siapa mereka berdua? Dua keluarga ini mereka yang membawa ajaran Pentakosta, ajaran yang pertama kali masuk ke Indonesia, yang menjadi, saudara, pionir. Dan dari pengajaran mereka ini lahirnya GPDI, Gereja Pentakosta di Indonesia. GBI juga ada, GSDA juga ada. Kalau kita belajar sejarah, kita semua akan tahu dua pionir ini. Di Indonesia organisasi terpecah, beberapa organisasi, tetapi dengan core teaching, pengajaran inti yang sama. Ada perbedaan, 1-2 doktrin pengajaran, tetapi intinya kita tetap sama. Kita percaya akan kuasa Roh Kudus. Nah, saudara, kegerakan di Azusa Street itulah yang orang-orang sebut dengan the second Pentecost, Pentakosta yang kedua. Saudara perhatikan ini, Pentakosta yang kedua. Jadi seperti yang saya katakan, jadi Pentakosta ketiga, Pentakosta kedua itu bukanlah rumus atau doktrin yang baru. Pentakosta kedua dan Pentakosta ketiga tidak sama dengan Pentakosta di Kisah Rasul 2. Tapi harus mengerti. Di Kisah Rasul 2 itu jelas, itu hari raya Israel yang digenapi pencurahan Roh Kudus. Tetapi Pentakosta kedua, bahkan Pentakosta ketiga yang diyakini oleh hamba-hamba Tuhan hari-hari ini, bahwa Roh Kudus akan bekerja lagi dengan luar biasa, melawat khususnya di Indonesia juga, dan membawa banyak anak-anak muda, menjangkau ribuan jiwa, kebangunan rohani yang besar terjadi. Itu, saudara, bukanlah Pentakosta yang ada di Kisah Rasul 2. Tetapi Pentakosta ketiga ini, atau Pentakosta kedua, Pentakosta ketiga, ini hanyalah istilah. Sama-sama bilang istilah. Ini hanyalah istilah yang, saudara, kata Pentakosta ini mengalami perluasan makna. Perhatikan, kata Pentakosta mengalami perluasan makna. Dalam bahasa Indonesia, kalau ada guru-guru bahasa Indonesia pasti tahu ya, perluasan makna generalisasi. Jadi sebuah kata yang dulunya artinya sempit, tetapi ketika seiring berjalannya waktu, maknanya itu berkembang menjadi luas. Nah, istilah Pentakosta pun pada hari ini 2020 mengalami perluasan makna, generalisasi. Kalau Pentakosta pada masa dulu yang kita ketahui, keyakinan kita itulah pencurahan Roh Kudus di kamar loteng. Itu hari raya Yahudi. Nah, terjadi perluasan makna dari Pentakosta, hari raya Yahudi, pencurahan Roh Kudus, menjadi yang diyakini oleh hamba-hamba Tuhan yang percaya Pentakosta ketiga adalah Pentakosta yang mengalami perluasan makna adalah kebangunan rohani yang besar yang diakibatkan oleh karya Roh Kudus, lawatan Roh Kudus. Jadi kalau saudara dengar istilah Pentakosta kedua, Pentakosta ketiga, itu sudah berbeda maknanya lagi dengan Pentakosta yang ada di Alkitab. Tetapi Pentakosta yang mengalami perluasan makna, saudara perhatikan. Jadi ini bukan doktrin, amin. Ini bukan rumus baru, artinya harus tambah di Alkitab. No, saudara. Tetapi ini hanyalah istilah, hanyalah sebuah istilah. Terjadi perluasan makna. Seperti contohnya kata ibu. Kata ibu di dalam bahasa Indonesia dulunya ditujukan hanya kepada orang tua atau wanita yang lebih tua.
wanita yang lebih tua, kita sebut ibu. Ibu dalam bahasa Indonesia dulunya itu ditujukan kepada ibu kandung kita, orang tua kita. Amin. Itu kata ibu dulunya. Tetapi mengalami perluasan makna sampai hari ini, ibu bukan lagi kepada ibu kandung kita, pada orang tua kita, tetapi ibu sekarang sudah berarti wanita yang lebih tua dari kita. Kalau ada wanita yang lebih tua, kita sebut ibu. Ibu guru, bukan ibu kandung kita, tapi kita sebut ibu. Ibu Dina, ya kan, Ibu Diana dan lain sebagainya. Kata bapak juga seperti itu. Kalau dulu bapak hanya khusus kepada bapak kandung. Nah, sekarang terjadi perluasan makna. Semua laki-laki yang lebih tua kita bisa sebut dengan bapak, kita panggil dengan bapak. Kata saudara. Kalau dulu saudara hanya dipakai untuk saudara kandung. Ya kan, serahim. Terjadi generalisasi makna, perluasan makna. Orang lain yang mungkin tidak berhubungan darah dengan kita pun, karena kita hormati dia, kita bisa sebut dia saudara. Ya kan, kalau kita berkhotbah saudara-saudari, di dalam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi kata Pentakosta mengalami perluasan makna. Saudara perhatikan baik-baik. Ini pendapat dari saya pribadi. Saudara, saya tidak memaksa saudara untuk menerima, percaya. Saudara yang mau percaya, puji Tuhan. Yang tidak mau percaya pun, saya tidak jahat saudara. Karena apa? Gereja Tuhan pada hari-hari ini adalah masanya kita untuk bersatu. Roh Kudus yang bekerja membuat kita tidak lagi fokus kepada perbedaan-perbedaan yang membuat kita lebih pecah. Kalau kita fokus pada perbedaan, kita gereja Tuhan tidak pernah bisa bersatu. Tapi kalau kita fokus pada persamaan kita, apa yang menjadi persamaan kita? Banyak kok di gereja. Persamaan-persamaan kita. Nah, mari kita membawa bersatu untuk memberitakan Injil. Itu tidak berdosa. Untuk berbuat baik, tidak berdosa. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin, saudara. Sebagai orang percaya, saya ingin menutup dengan hal ini. Sebagai orang percaya, kita perlu mengalami, saudara, Pentakosta ini. Kita perlu mengalami kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sama seperti para rasul. Roh Kudus membuat kita mengerti karya penebusan Tuhan. Roh Kudus membuat kita mengerti perjanjian kasih karunia Tuhan. Roh Kudus menuntun kita di dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus menghibur kita juga. Ketika kita lemah, ketika kita ada di dalam berbagai macam masalah hidup, pergumulan, Roh Kudus dikatakan dia adalah penghibur, comforter. Dia yang membuat kita kuat kembali. Dia mengingatkan kita semua janji-janji Tuhan, khususnya di tengah-tengah wabah corona ini. Saat saudara mulai takut akan berbagai hal di dalam kehidupanmu, kita bisa dengan tenang berdoa, Roh Kudus, masuklah di dalam hatiku, hiburlah aku ya Roh Kudus, penuhilah aku. Dan Roh Kudus yang sama juga akan memampukan setiap kita untuk menjadi saksi Tuhan. Amin. Roh Kudus memampukan kita menjadi saksi, witnesses. Karena inilah tujuan Roh Kudus memenuhi kita. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Katakan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku. Allah Roh Kudus, jamah
Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan